Hai teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi di video aku, Lia Nova. Di video ini kita akan ngobrolin tentang asuransi sebagai proteksi hutang. Teman-teman sudah pernah dengar belum kalau asuransi tujuannya bisa sebagai proteksi hutang? Saat ini banyak sekali kemudahan-kemudahan tertentu apabila kita ingin membeli barang yang cukup mahal. Contoh, kita ingin membeli tanah, membeli rumah, properti, membeli mobil. Ini bisa kita beli dengan cara mencicil. Periode pembayarannya pun cukup beragam, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, bahkan ada yang sampai 20 tahun. Dengan frekuensi pembayaran tersebut, tak jarang pembelian barang dengan cara mencicil tersebut disertai dengan perlindungan asuransi. Namun, untuk apa lagi nih kita beli asuransi? Toh pembayarannya kan sudah ada asuransinya. Nah, ada pertanyaan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kenapa kita tetap harus membeli yang namanya proteksi hutang? Jadi teman-teman, contoh nih ya, pemilik hutang atau orang yang berhutang tersebut meninggal dunia, maka hutangnya dianggap lunas. Pertanyaannya teman-teman, kalau meninggal kan, kalau misalnya nih, ya bisa kita bilang amit-amit ya, setengah meninggal, atau bisa kita bilang kayak sakit parah nih teman-teman, hutangnya lunas nggak teman-teman? Ayo, lunas nggak? Tentunya tidak ya teman-teman ya. Nah, inilah yang menyebabkan kita perlu juga membuat yang namanya proteksi hutang. Orang-orang yang memiliki pembayaran yang mencicil dalam periode yang cukup panjang, tentunya bisa dibilang diharuskan untuk membeli proteksi hutang teman-teman dalam bentuk asuransi. Karena apa? Karena asuransi yang disediakan pada pembayaran barang tersebut biasanya hanya untuk meninggal saja. Padahal yang harus kita jaga adalah apabila terkena yang namanya risiko sakit kritis atau sakit parah nih teman-teman. Tentunya pembayaran tetap berlangsung nih teman-teman. Padahal pada saat sakit kritis banyak sekali biaya yang harus kita keluarkan. Tak jarang orang yang sakit kritis menjual semua harta yang mereka miliki. Makanya teman-teman, orang-orang yang memiliki frekuensi pembayaran yang sistem mencicil bisa dibilang sih wajib memiliki yang namanya proteksi hutang teman-teman. Kenapa? Karena kita menjaga yang namanya kondisi-kondisi yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi ketika kondisi sakit kritis terjadi, maka akan ada sejumlah dana yang akan dicairkan oleh asuransi terkait dari proteksi hutang tersebut, yang uangnya itu bisa digunakan untuk apapun. Contoh yaitu tadi teman-teman, kita bisa lanjutkan untuk membayar hutang atau membayar cicilan kita. Kenapa teman-teman? Karena proteksi hutang yang sudah disediakan oleh lembaga tersebut biasanya hanya untuk meninggal saja. Makanya teman-teman, kita disaranin nih, kalau misalnya punya hutang, kudu wajib buat yang namanya proteksi hutang dalam bentuk asuransi. Masuk akal ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan tekan subscribe-nya, lalu kasih jempolnya. Sampai ketemu di video aku berikutnya ya. Bye!